A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuran wa rahmah wa dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma faqqihna fid din. Allahumma 'allimna al-kitab. Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal istiqamah wa husnal khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pelajaran tafsir surah Al-Isra karena masih ada beberapa ayat yang sangat penting untuk segera diketahui sebelum mengetahui ayat-ayat penting lainnya. Karena semua ayat-ayat Al-Quran adalah penting, tidak ada yang tidak penting. Akan tetapi di antara semua ayat-ayat Al-Quran yang penting tadi, ada ayat-ayat yang seyogyanya seharusnya kita telah mempelajarinya terlebih dahulu sebelum mengetahui dan mempelajari ayat-ayat lainnya. Nah, maka pada hari ini saya bacakan ayat selanjutnya dari surat Al-Isra yang tersebut pada ayat 13, 14, 15 yang dibaca pada awal dari kajian ini pagi hari ini. Pada ayat yang ke-13, setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sifat manusia, ya, sebagaimana tersebut di surat Al-Isra ayat ke-12 ya, yang kemarin atau beberapa hari lalu kita pelajari, di mana Allah Ta'ala menyatakan tentang
bahwasanya Allah mempunyai tanda kekuasaan. Kekuasaan Allah itu Allah tunjukkan kepada manusia sebagai ganti untuk menunjukkan dirinya, diri Allah itu. Ya, Allah tidak bisa menampakkan dirinya di hadapan manusia atau manusia tidak bisa melihat Allah. Tapi Allah menunjukkan kekuasaannya yang dengan itu manusia supaya tahu bahwa alam semesta ini dengan segala kejadiannya itu ada yang mengaturnya. Sesuatu yang teratur itu pasti ada yang mengatur. Lalu lintas bisa teratur karena ada yang mengatur. Kalau di Indonesia ini yang mengatur lalu lintas tuh bapak-bapak polisi lalu lintas tuh, bapak-bapak yang kerja di Polantas itu. Kalau di luar negeri Pak, kalau saudara pergi ke Eropa, pergi ke beberapa negara di Eropa Timur maupun Eropa Barat, saudara tidak akan dapatkan polisi lalu lintas di tengah-tengah begitu itu, di tengah jalan, di perempatan jalan. Jarang sekali ada yang berjalan satu lampu lalu lintas. Karena masyarakat di luar negeri sana Pak, Bu, di negara-negara yang sudah maju peradabannya itu, dalam satu sisi kemajuan peradaban ada pada mereka, tapi di sisi lain juga mereka ada kehancuran peradaban juga. Nah, kita yang ambil yang positifnya saja, yang baiknya saja. Di luar negeri sana, walaupun mereka kebanyakan non-muslim, bukan orang-orang muslim, tapi mereka itu disiplin. Disiplin itu ajaran Islam Pak, Bu. Nah, kita orang Islam, orang muslim ini mestinya juga disiplin. Sudah waktunya sholat, segera sholat. Waktunya ngaji, segera ngaji. Ketika kita sedang ngobrol, datang waktunya ngaji, ya segera ngaji. Itu disiplin namanya. Kalau kita tidak disiplin, sampai mati juga nggak akan disiplin. Ya, jadi saudara sekalian, Islam mengajarkan kedisiplinan. Disiplin itu ajaran Islam. Tapi banyak orang Islam di negara-negara muslim, mereka tidak disiplin. Termasuk di Indonesia ini yang katanya mayoritas penghuninya, penduduknya adalah beragama Islam atau orang muslim, tapi peraturan lalu lintas dilanggar terus. Itulah kita, ya. Sementara di luar negeri sana Pak, yang non muslim, mereka taat betul itu dengan namanya lampu lalu lintas. Walaupun tidak ada orang yang menyeberang, begitu mereka berhenti di tempat penyeberangan, yang ada lampu kelap-kelipnya itu, mereka langsung berhenti pelan-pelan, berhenti. Begitu melihat ada yang menyeberang, langsung stop itu kendaraan. Mereka persilahkan orang-orang itu menyeberang sampai habis, baru lalu lintas berjalan lagi. Kayak begitu itu mereka. Jadi mereka mentaati lampu lalu lintas itu sebagai ganti polisinya. Gak ada polisi lalu lintas tuh yang saya saksikan sendiri di Rusia, di Moskow dan daerah-daerah di negara Rusia itu, di yang saya kunjungi itu ada 3 negeri, 3 kota ya. Yang lainnya cuma dilewati aja. Kota Murman itu kota yang berbatasan dengan kutub utara, dinginnya luar biasa itu. Nah, berbatasan dengan Norwegia, yang Norwegia itu berbatasan dengan kutub utara. Jadi dingin sekali kalau masa musim dingin. Saya nggak mau lama-lama di sana, cepat-cepat pulang aja sebelum datang musim dingin. Anakku bilang, tunggu dulu Bapak, masih ada nih beberapa hari itu. Enggak, pokoknya aku pulang, nggak tahan dingin aku. Pulang. Ya. Di daerah Murman itu kota kecil, desa itu Pak, desa Murman itu, kalau di sini desa. Tapi lalu lintasnya juga tertib. Masyarakatnya itu sangat memperhatikan aturan lalu lintas. Wah, apalagi di kota besarnya seperti Moskow itu. Gak ada itu orang itu nyalip ser gitu, gak ada. Sekali di sebelah kanan ya sebelah kanan, sebelah kiri terus begitu. Masya Allah. Nah, beda dengan kita di sini, nah. Lampu lalu lintas sudah jelas-jelas merah masih tetap gitu. Kita tuh termasuk yang ngomong juga ini Pak. Ya. Jadi saudara sekalian, Islam mengajarkan kedisiplinan. Mestinya kita mulai sejak sekarang, bahkan mulai anak-anak kita masih kecil, kita ajari mereka disiplin. Seperti orang-orang Jepang itu loh, mengajari anak-anaknya dari kecil itu kedisiplinan. Anak-anak Jepang itu.
Nah, kita ini orang Indonesia, gurunya banyak, muridnya banyak, tapi disiplin nggak berjalan. Jangan tanya muridnya, gurunya pun nggak disiplin kok, gimana? Wah, apalagi muridnya. Jadi mestinya para guru memberi contoh yang disiplin sehingga murid-muridnya akan mencontoh gurunya. Jangan seperti peribahasa kita, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Dan ngasih contohnya nggak baik, muridnya jauh lebih nggak baik lagi. Ya, ini sekedar peringatan saja. Nah, mari kita lihat apa kata Allah dalam ayat yang tadi dibaca. Setelah Allah memberitahu kita pada ayat sebelumnya, wa ja'alnal laila wan nahara ayataini, dan kami Allah telah menjadikan malam hari dan siang hari sebagai dua tanda kekuasaan kami. Pamahauna, lalu kami hapus, kami hilangkan ayatal lail, tanda kekuasaan malam, tanda kekuasaan yang kami tunjukkan di malam hari. Waja'alna, dan kami jadikan ayatan nahar. Setelah kami hapus tanda kekuasaan malam hari, kami jadikan tanda kekuasaan kami di siang hari. Mubsiratan, yang dengan itu akan tampaklah, akan membuat tampak, membuat terlihat, akan terang benderanglah di siang hari tadi. Supaya apa terang benderang? Terang benderang di siang hari itu tanda kekuasaan Allah. Karena Allah menerbitkan matahari, menyuruh matahari terbit dari timur, naik pelan-pelan dari waktu ke waktu menuju ke siang hari. Sehingga manusia bisa mencari apa? Kata Allah, litabtahu, supaya kalian bisa mencari fadlam min rabbikum, rezeki dari Allah Tuhan kalian. Dari ayat sini kita dapat pelajaran bahwa untuk mendapatkan rezeki harus kita cari. Jangan kita duduk manis di masjid berdoa, ya Allah berilah saya uang ya Allah, tapi nggak kerja. Nggak bisa begitu itu. Ya harus kerja, harus berbuat. Kaki kita harus melangkah, tangan kita harus bergerak untuk mencari rezeki. Makanya carilah rezeki dengan berharap kepada Allah diberi rezeki. Tapi Allah menyuruh kita mencari nih, litabtahu, supaya kalian mencari kayak manusia, ya fadlan, karunia, rezeki min rabbikum, dari Tuhan kalian yaitu Allah. Itu gunanya ada siang dan malam. Wali ta'lamu, dan supaya kalian mengetahui yang ada sinina wal hisab, perhitungan tahun dan perhitungan setiap hari atau setiap bulan, setiap pekan, ya. Ya, itu ilmu hisab itu. Nah, lalu Allah akhiri ayat 12 ini dengan kalimatnya yang berbunyi wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Wa kulla syai'in, dan tiap-tiap sesuatu, maksudnya segala sesuatu, fassalnahu, kami telah menjelaskannya, tafsilan, dengan sejelas-jelasnya. Ayat yang ke-12 ini pada terjemahan Kementerian Agama RI diartikan, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Terjemahannya begitu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Bagaimana itu maksudnya? Kita harus baca tafsirnya. Kalau tidak baca tafsirnya kita nggak tahu. Makanya mari kita lihat akhir dari ayat 12 ini dari tafsir yang pendek-pendek aja dulu. Ya, misalnya dari tafsir Ibnu Abbas ini. Kalimat yang terakhir itu ya. Wa kulla syai'in, dan segala sesuatu, maksudnya tiap-tiap sesuatu, segala sesuatu, fassalnahu, kami telah menjelaskannya, tafsila, dengan sejelas-jelasnya. Kalau diterjemahkan Kementerian Agama diartikan, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Begitu terjemahannya. Kalau secara harfiah, secara letterlek, terjemah dari ayat ke-12 ini ya, ini loh. Wa kulla, dan tiap-tiap, dan setiap, dan semua, syai'in, sesuatu, segala sesuatu, fassalnahu, kami telah menjelaskannya, tafsilan, dengan sejelas-jelasnya. Apa yang dimaksudkan kami telah menjelaskan segala sesuatu dengan sejelas-jelasnya? Kalau tafsir Ibnu Abbas, keterangannya, penjelasannya, dan segala sesuatu, wa kulla syai'in, segala sesuatu, minal halal wal haram, dari yang halal dan yang haram,
wal amri wan nahyi, dan dari segala perintah dan segala larangan, fassalnahu telah kami terangkan dia, tafsilan dengan seterang-terangnya, dengan sejelas-jelasnya. Jadi maksudnya segala sesuatu yang halal dan yang haram, segala sesuatu perintah dan larangan sudah kami terangkan di dalam Al-Quran ini dengan sejelas-jelasnya. Bayyanahu, kata Ibnu Abbas, kami telah menjelaskannya fil Quran, di dalam Al-Quran ini, segala yang halal-halal, segala yang haram-haram, segala perintah-perintah Allah, segala larangan-larangan Allah sudah kami sebutkan dengan jelas di dalam Al-Quran ini. Tibyanan, ya, tabyinan, dengan sejelas-jelasnya. Ini tafsir Ibnu Abbas. Kalau tafsir Jalalain bunyinya begini: wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Wa kulla syai'in, dan segala sesuatu yang yuhtaju ilaihi, diperlukan kepadanya, segala sesuatu yang diperlukan alasan atau hujah kepadanya, segala sesuatu yang memerlukan alasan atau hujah, fassalnahu telah kami jelaskan dia, hujahnya, alasannya, tafsilan dengan sejelas-jelasnya. Nih, bayyanahu tabyinan, sama dengan tafsir Ibnu Abbas. Kalau tafsir As-Sam'ani misalnya, ya kita lihat tafsir yang lain ya sebagai pembanding, supaya kita lebih banyak ilmunya. Kita lihat tafsir pendek lainnya dari akhir ayat 12 ini. Ini tafsir As-Sam'ani misalnya. Mana ini ya? Ini bagian belakang aja. Nih. Di sini pendek sekali nih. Wa kullu syai'in fassalnahu tafsila, dan segala sesuatu telah kami jelaskan dia dengan sejelas-jelasnya. Maksudnya bayyanahu tabyina. Ya, gitu aja. Kami jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Apa itu segala sesuatu, yang mana itu? Kalau Ibnu Abbas mengatakan segala yang haram, segala yang halal, segala perintah, segala larangan, sudah ada dalam Al-Quran semuanya, nggak ada yang terlewatkan. Jadi kalau ada sesuatu perbuatan di dalam Al-Quran tidak ada larangannya, kita kerjakan tidak apa-apa. Tapi kalau ada larangannya harus berhenti. Nah, demikian juga kalau dalam Al-Quran ada perintahnya, kita kerjakan, maka kita akan dapat pahala. Kalau kita mengerjakan sesuatu yang dalam Al-Quran itu nggak ada perintahnya, kita tidak dapat pahala kita. Makanya pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan manusia yang di dalam Al-Quran tidak ada perintahnya, percuma kita lakukan dalam hidup ini. Apa saja? Ya apa saja sudah. Kalau diperinci banyak sekali itu. Nah, makanya kita perlu mengaji Al-Quran, perlu mengkaji Al-Quran supaya tahu mana perintah Allah, apa saja perintah-perintah Allah, apa saja larangan-larangan Allah untuk kita laksanakan kalau itu perintah, dan kita tinggalkan kalau itu larangan. Ya, segala yang haram itu apa saja kita perlu tahu dari Al-Quran, karena sudah disebut dalam Al-Quran. Kalau tidak ada larangan dalam Al-Quran berarti tidak haram, kecuali kalau datang keterangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan ini haram, ini haram, ini haram. Seperti daging apa namanya itu, daging kodok. Itu dalam Al-Quran tidak disebut, tapi oleh Nabi disebut daging kodok itu haram. Ya, jangan makan kodok sampean. Kodok tahu kodok? Katak. Kalau nggak tahu kodok, katak. Itu haram itu. Nah, dan demikian juga binatang-binatang yang bertaring itu haram. Ya, jadi itu dalam Quran tidak ada. Tapi dalam hadis Nabi ada. Karena Nabi itu termasuk pembuat syariat. Nabi itu diperkenankan oleh Allah membikin syariat. Kalau kita nggak boleh. Kita nggak boleh bikin syariat sendiri, nggak boleh. Hanya Rasulullah SAW saja yang punya hak untuk membuat syariat yang karena Allah juga kita mentaati syariat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ini dari 3 tafsir. Keterangannya itu pendek-pendek sekali. Kita melompat kepada tafsir yang lebih gede. Tafsir Al-Baghawi, coba kita lihat akhir dari ayat yang ke-12 ini. Mana ini dia? Wa kullu syai'in fassalnahu tafsila. Apa kata tafsir Al-Baghawi? Enggak ada ternyata. Nih. Loh, enggak ada. Enggak ada tafsirnya. Loh, gimana tuh ini?
Ya mungkin yang perlu diambil yang dari Ibnu Abbas. Tapi enggak Pak, ada lagi tafsir yang bagus yang saya temukan ini. Sebentar. Mungkin ada di tafsir yang besar. Di tafsir Ibnu Katsir enggak ada. Sudah saya baca tafsir Ibnu Katsir. Di tafsir Al-Qurtubi kita lihat. Nah, ini tafsir besar juga ini ya. Wa kullu syai'in fassalnahu tafsila. Apa ya kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya ini? Kita di sini tidak ada di halaman ini. Kita lihat ya ini dia. Wa kullu syai'in fassalnahu tafsila. Dan segala sesuatu telah kami jelaskan dia dengan sejelas-jelasnya. Segala sesuatu apa itu? Yaitu min ahkamit taklif, dari segala hukum-hukum yang dibebankan kepada manusia. Beban-beban hukum. Hukum-hukum yang berlaku di hadapan Allah yang harus dilaksanakan oleh manusia sudah dijelaskan semuanya dalam Al-Quran. Hukum yang berlaku di negara ini Pak, yang dipakai KUHP itu atau Undang-Undang Dasar 45 dan segala undang-undang yang berada di bawahnya, termasuk KUHP, dan sekarang sudah disahkan katanya KUHP yang baru ini. Kita nggak tahu itu, padahal banyak yang protes tuh tentang KUHP yang baru itu. Tapi katanya sudah disahkan oleh DPR. Padahal banyak pro kontra di sana. Yaitu yang namanya aturan manusia selalu ada pro kontranya. Nah, di dalam ayat ini Imam Al-Qurtubi menjelaskan segala hukum-hukum yang dibebankan kepada manusia sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Sehingga Imam Al-Qurtubi mengatakan ada ayat Quran yang berbunyi tibyanal likulli syai'. Ini ada di dalam surat apa ini? Nomor 2. Ada dalam bukan di sini ya. Ada dalam Al-Quran yang jelas. Ada ayat Quran yang berbunyi begini. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidaklah kami lewatkan di dalam Al-Quran ini dari sesuatu apapun. Jadi segala sesuatu yang penting untuk diketahui oleh manusia itu sudah diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Makanya kalau kita hidup Pak, nggak sekolah misalnya, nggak sekolah TK, nggak sekolah SD, nggak sekolah SMP, nggak sekolah SMA, apalagi perguruan tinggi, tapi ngerti Al-Quran, itu sudah cukup untuk hidup itu, cukup. Nggak punya titel nggak masalah, nggak punya ijazah nggak masalah. Sebetulnya Pak Jokowi nggak punya ijazah juga nggak masalah, boleh-boleh aja jadi presiden asal ada yang milih gitu. Ya, jadi sebetulnya ijazah tuh nggak perlu amat sebetulnya dalam Islam ini. Ijazah itu apa sih? Ijazah itu bahasa Arab itu Pak, bukan bahasa Indonesia itu. Ijazatun itu kebolehan, pembolehan dari seorang guru yang diberikan kepada muridnya untuk boleh mengajar. Kamu sudah saya kasih ijazah, kamu boleh mengajarkan ilmu ini, kamu ajarkan kepada orang lain. Kalau belum dapat ijazah dari guru, seorang murid nggak boleh menyampaikan. Itu ijazah asalnya begitu, bukan selembar kertas. Selembar kertas itu kata Rocky Gerung itu hanya ijazahnya tanda bahwa Anda pernah belajar di perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah itu. Tapi bukan tanda bahwa Anda pernah berpikir. Jadi orang yang berijazah belum tentu pintar. Makanya Islam mengajarkan supaya kita jadi orang yang pintar, yang berilmu. Dan ilmu yang tertinggi itu ilmu Al-Quran. Gak ada yang mengalahkan ilmu Al-Quran ini. Makanya kita semua harus belajar Al-Quran supaya kita tahu ilmu yang tingkatannya paling tinggi. Nomor 2 ilmu Al-Hadis. Itu ilmu yang nomor 2 paling tinggi. Sesudah itu baru ilmu-ilmu yang lainnya yang kita pelajari di berbagai fakultas itu, di berbagai akademi itu, termasuk akademi kepolisian, akademi militer itu segala. Itu nomor belakang itu. Orang harus digembleng dulu dengan Al-Quran, digembleng dulu dengan agama, baru belajar di ilmu-ilmu yang macam-macam itu. Ini ya. Lalu mentafsir Al-Baghawi, segala sesuatu tidak ada yang terlewat dalam Al-Quran. Yang penting bagi manusia itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran tidak dijelaskan berarti itu tidak penting itu. Seperti merayakan tahun baru sebentar lagi nih. Nah, merayakan tahun baru nih sebentar lagi nih, akhir tahun ini. Ini sekarang sudah akhir November, sebentar lagi akhir Desember. Nanti akhir Desember itu orang berbondong-bondong merayakan tahun baru. Itu perintahnya dalam Al-Quran itu nggak ada Pak. Baik tahun baru Hijriyah maupun tahun baru Masehi, perintah untuk merayakannya itu nggak ada. Ya Allah, dalam Al-Quran nggak ada.
Nabi Muhammad SAW sendiri nggak pernah merayakan tahun baru baik Hijriah maupun Masehi, apalagi Masehi. Tahun baru Hijriah aja Nabi nggak pernah kok merayakannya. Kenapa kita sibuk-sibuk merayakannya? Apalagi tahun baru 1 Januari itu bukan tahun baru Muslim, itu bukan tahun baru Islam, tahun barunya orang lain. Tahun barunya orang-orang saudara kita yang beragama Nasrani atau yang tidak beragama itu. Nah, kita orang Islam nggak perlu dapat repot merayakan tahun baru, duduk di rumah aja, baca Al-Quran atau cari duit sampean malam hari jualan di tahun baru, di malam tahun baru banyak orang itu. Nah, saya main jualan aja tapi tidak ikut merayakan, aku jualan aja. Niatnya begitu. Ya, nggak apa-apa jualan di malam tahun baru. Tapi kalau merayakan sampai apalagi sampai beli trompet segala atau beli kembang api itu gitu, menyalakan kembang api itu sia-sia dan bisa berdosa. Karena uang yang seharusnya bisa disedekahkan di kotak-kotak infak di masjid sampai pakai untuk beli kembang api, sampai pakai untuk beli mercon, sampai pakai untuk beli yang tidak perlu dibeli, yang oleh Allah bahkan tidak dianjurkan. Nah, itu akhir dari ayat ke-12. Sekarang kita masuk ke ayat yang ke-13. Ini wa kulla insan, kata Allah, dan setiap manusia alzamnahu, kami telah menetapkan kepadanya, kami telah melazimkan kepadanya, kami tetapkan kepada dia ta'irahu, ta'irnya. Apa itu ta'irnya? Nasibnya, keberuntungannya. Ya, keberuntungan atau kesialannya. Itu ta'ir itu banyak sekali tafsirnya. Ya. Fi unuki, pada tengkuknya, wa nukhriju, dan kami akan mengeluarkan lahu, untuk dia, yaumal kiamati, nanti pada hari kiamat, kitaban, dalam bentuk sebuah kitab tulisan, yang yalqahu, dia akan menemuinya, akan bertemu dengannya, mansyura, dalam keadaan terhampar, terbuka. Ayat 13 dari surat Al-Isra ini oleh Kementerian Agama diartikan begini: wa kulla insan, dan setiap manusia alzamnahu, telah kami kalungkan. Alzamnahu diartikan kami kalungkan. Tuh. Wa kulla insanin, dan setiap manusia alzamnahu, kami telah kalungkan catatan itu ta'irahu, amal perbuatannya, fi unuki, di lehernya. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya kitaban, sebuah kitab, yang yalqahu, dia akan mendapatkannya, mansyura, dalam keadaan terbuka. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab catatan amal perbuatannya dia sendiri dalam keadaan terbuka. Jadi saudara sekalian, ayat ini sangat penting untuk kita ketahui sebelum kita tahu ayat yang lainnya. Kenapa? Karena ayat ini menerangkan bahwa setiap manusia sudah Allah tetapkan kalungnya. Ta'irahu memang asli bahasanya salah satunya ta'irun itu kalung. Ya. Kami sudah kalungkan, kami sudah tetapkan kepada setiap manusia, ya, kalungnya dia, maksudnya catatan amal perbuatannya dia, diibaratkan sebagai kalung. Kalung kan selalu dipasang di lehernya. Sekarang itu kalung itu bukan hanya emas, Pak. Saudara melamar jadi calon siswa SMA 1 negeri Sampit misalnya, atau SMP 1 negeri Sampit misalnya, atau SD apa, atau TK apa, atau mahasiswa apa dari fakultas di universitas apa misalnya. Itu selalu ada kalung yang melekat di lehernya. Kalung apa? Tanda ini mahasiswa baru misalnya begitu. Ini murid baru, ada kalungnya. Nah, bukan hanya emas saja.
Ya, saudara mengikuti prajabatan, ada kalungnya itu. Mengikuti seminar, ada kalungnya, ditaruh di lehernya. Nah, ini bukan kalung-kalung itu yang dimaksud. Kalung di sini adalah catatan amal perbuatan manusia. Mari kita lihat tafsir ayat ini ya. Ada dua tafsir yang luar biasa ini. Pertama dari tafsir Al-Baghawi dulu. Ya, saya ajak saudara membaca, kita sama-sama saya perlihatkan kepada saudara sekalian tafsir ayat ini dari kitab tafsir Al-Baghawi. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki, dan setiap manusia telah kami tetapkan kepada dia ta'irnya di lehernya. Maksudnya ta'ir adalah amaluhu, amal perbuatannya. Jadi setiap manusia telah kami tetapkan kepada dia perbuatannya di tengkuknya. Jadi semua perbuatan manusia itu sudah Allah tetapkan. Hari ini saya bisa ngaji, datang pada saudara mengajarkan Al-Quran karena Allah sudah menetapkan sebelumnya. Sebelum saya menjalani ini sudah ada ketetapannya. Hari ini aku bisa ngajar. Hari ini aku bisa sholat subuh. Hari ini tadi aku sholat subuh kakiku kumat sakitnya. Aku nangis tadi waktu sujud, ya Allah sembuhkan kakiku ya Allah, gak tahan aku ya Allah, aku menyuntik sudah ya Allah, minum obat sudah gak hilang-hilang juga nih, kenapa kakiku ini ya Allah, Engkau aja sembuhkan ya Allah. Udah, nah selesai sholat hilang, sekarang lagi hilang ini, karena datang lagi juga ini, tapi aku minta sama Allah dihilangkan sama sekali ya Allah. Walaupun tidak berbahaya tapi mengganggu. Khotbah Jumat aja aku hampir gak kuat tuh berdiri 10 menit itu. Ngerobah aku itu. Kalau tidak aku tahan-tahan robah aku tadi itu. Sholat juga hampir duduk aku tadi dekat pertama itu. Tapi karena ayatnya bagus sekali jadi hilang. Ya. Jadi setiap manusia sudah kami tetapkan perbuatannya di tengkuknya, amaluhu. Ta'iruhu diartikan amaluhu atau wa ma qaddira alaihi, dan apa yang telah ditakdirkan kepadanya. Jadi takdirnya, dan kami telah tetapkan kepada setiap manusia takdirnya masing-masing di tengkuknya, di lehernya. Fahuwa mulazimuhu aina makana. Maka dia ta'irnya tadi, kalungnya itu tadi, mulazimuhu, melekat padanya, melaziminya, menetap pada dia, aina makana, di mana saja dia berada. Sebagaimana kalung selalu berada di tempatnya, di leher sini, manusia pun dengan takdirnya selalu, manusia itu berada dalam takdirnya masing-masing. Manusia itu berada dalam perbuatannya masing-masing. Jadi kalau ada di antara kita suka sholat, ya suka sholat tahajud, suka sholat sunnah, apa saja dia kerjakan, itu catatannya memang seperti itu. Ditetapkan oleh Allah dia orang yang suka sholat. Karena ada orang yang nggak suka sholat, Pak. Ya, kemudian tafsir yang lain, ta'irah itu bukan amal perbuatannya, tapi khairuhu wa syarruhu, kebaikannya dan keburukannya. Dan setiap manusia telah kami tetapkan kepadanya kebaikannya dan keburukannya, ma'hu bersama dia, la yufarikuhu, tidak bisa berpisah dari dia, hatta yuhasibahu bih, sampai nanti dia akan dihisab dengannya. Jadi semua perbuatan manusia yang baik maupun yang buruk itu sudah ada dalam ketetapan Allah dan ditulis di kitabnya yang dikalungkan di tengkuknya. Allah bilang begitu. Dikalungkan di tengkuknya maksudnya kitab catatan amal perbuatan manusia itu ada di tangan malaikat yang ada di kanan kirinya, dan itu nanti di hari kiamat akan diserahkan. Sekarang ini ibaratnya Allah mengibaratnya seperti sebuah kalung yang selalu melekat di lehernya. Semua perbuatan manusia yang baik maupun yang buruk, ya, tidak akan berpisah dari dia. Ada yang lain mengatakan yamnuhu wa su'muhu. Imam Hasan Al-Basri, ahli tasawuf, ini mengatakan, ini seorang tabi'in besar ini. Ya, Imam Hasan Al-Basri mengatakan yang dimaksud dengan ta'irahu adalah yumnuhu, keberuntungannya, wa syu'muhu, dan kesialannya. Dari manusia beruntung atau sial, untung atau sial, itu sudah dalam takdir Allah. Kita nggak bisa milih itu. Kita hanya bisa meminta yang baik, yang berhasil, bukan yang gagal. Kita hanya minta yang beruntung, keberuntungan, bukan kesialan. Ya. Tapi keberuntungan dan kesialan setiap manusia itu sudah ada dalam ketetapan Allah. Itu yang dimaksud dengan wa kullu insanin alzamnahu ta'iruhu, dan kepada setiap manusia telah kami tetapkan kepada dia keberuntungannya dan kesialannya.
atau dalam tafsir lain dikatakan ma min mauludin, tidak ada dari seorang anak pun yang dilahirkan illa kecuali fi unukihi, di tengkuknya sudah ada catatan warokotun, sudah ada satu lembar kertas warokoh, satu lembar kertas atau satu lembar daun yang maktubun fiha, tertulis di dalamnya syaqiyun au sa'idun, bahagia celaka, au sa'idun atau bahagia. Jadi di setiap manusia sudah kami tetapkan orang ini nanti akan bahagia, orang ini nanti akan celaka. Itu sudah ada. Nah makanya kita minta kepada Allah jangan celaka. Kita minta kepada Allah bahagia bukan celaka. Itu kita hanya bisa minta kepada Allah. Sedangkan ahli bahasa, ahli ma'ani mengatakan, para ulama ahli ma'ani mengatakan arada bit ta'ir, yang Allah maksudkan dengan ta'ir di sini adalah ma qadallahu alaih, apa yang Allah telah takdirkan kepada manusia. Annahu, bahwasanya amiluhu, perbuatan manusia, wa ma huwa, dan apa saja yang dia sa'irun ilaih, dia akan terjadi kepada dia, akan terjadi kepada dia min sa'adatin, berupa kebahagiaan, au syaqawatin atau kecelakaan, itu sudah ada dalam ketetapan Allah. Jadi ini dikatakan dalam tafsir lain arada, yang Allah maksudkan bita'ir dengan kalung di sini adalah hadzahu minal khair wasyarr, bagian manusia ya minal khair, dari kebaikan, wasyarr, dan keburukan. Manusia itu punya bagian dalam hidupnya sendiri-sendiri. Ada yang dapat bagian baik terus. Ada yang dapatnya buruk terus, jelek terus. Ada yang rupanya jelek, udah rupanya jelek, ekonominya jelek, ya, nasibnya jelek dan seterusnya. Tapi ada yang bagiannya baik, semuanya baik, ya, sudah orangnya bagus, penampilannya bagus, nasibnya bagus, duitnya bagus, hartanya bagus, wah semuanya bagus. Ada yang begitu. Ada yang lain juga, mukanya buruk tapi duitnya banyak. Ada yang mukanya ganteng tapi nggak punya duit, nggak laku. Ngelamar gadis nggak laku. Tapi orang berduit ngelamar gadis sudah pasti diterima sudah. Apa yang penting duitnya kok, nggak gantengnya. Yang penting dia lakian, punya duit lah, terima itu aja sudah. Tapi walaupun ganteng, nggak punya duit nggak laku, lamar. Nah, sudah kembali ke sini ya. Terus setelah Allah mengatakan dan kami wa nukhriju lahu, dan kami akan mengeluarkan untuk dia, untuk manusia tadi, wa nahnu nukhriju, kami akan mengeluarkan yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, kitaban, sebuah kitab, kami akan keluarkan sebuah kitab dalam bentuk sebuah kitab, yakni wa yakhruju lahu at-ta'ir, akan keluar untuk manusia at-ta'ir, kalungnya yang dikalungkan oleh Allah di tengkuknya tadi, yaumal qiyamati, di hari kiamat, kitaban, dalam bentuk sebuah kitab. Itu kitab tulisan, kitab buku yang ada tulisannya, yang yalqahu, manusia akan menemuinya, yakni yalqal insan, manusia akan menemui dzalikal kitab itu, ai yu'tahu, akan didatangkan kepada dia, au ai yarahu, atau dia melihat kitab itu tadi, mansura, dalam keadaan terbuka. Jadi kitab catatan amal perbuatan kita nanti Pak akan dibentangkan oleh Allah di hadapan kita. Setelah diserahkan oleh malaikat, dibentangkan untuk diadili satu persatu. Ibarat orang di sidang itu dibuka BAP-nya. Hakim membuka BAP-nya, jaksa membuka, pembelanya juga membuka, terdakwanya juga sudah diberi BAP-nya. Ya, lalu disidang. Kita akan disidang nanti Pak. Yang menyidang itu Allah. Apa nasib kita nanti dalam sidang di akhirat nanti Pak? Ngeri itu Pak. Makanya ada diterangkan dalam tafsir Al-Baghawi ini ya. Wafil asar, dan dalam kalangan para sahabat Nabi ada keterangan, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha tinggi, ya'murul malak, Allah selalu memerintahkan malaikat bitayyis sahifati, untuk melipat lembaran catatan amal perbuatan manusia, idza tamma umruhu, ketika telah selesai, tamat, sudah sempurna umrul abdi, umur seorang hamba. Kalau umurnya sudah habis, sudah mati, ditutup itu. Malaikat nggak menulis lagi, udah mati kok. Jadi manusia tadi yang sudah mati sudah nggak bisa beramal lagi sudah.
Falatun saru ila yaumil qiyamah, maka tidak akan dibuka lagi setelah ditutup oleh malaikat kitab catatan amal perbuatan manusia tadi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ini tafsir Al-Baghawi. Apa kata tafsir Ibnu Katsir? Oh, lebih bagus lagi Pak tafsir Ibnu Katsir mengenai ayat ini. Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi besok pagi insya Allah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami semuanya. Berilah kami semuanya kesehatan dan kekuatan. Demikian juga istri-istri kami, suami-suami kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, saudara-saudara kami, para muslimin yang di masjid ini maupun di luar masjid sana. Ya Allah, ampunilah kami semuanya. Berilah kami semuanya kesehatan dan kekuatan, dan sembuhkanlah penyakit-penyakit yang kami derita. Berilah kami semua kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini. Ya Allah, berilah kami semua kemudahan dan keberuntungan dalam urusan rezeki kami, urusan jodoh-jodoh kami, urusan sekolah-sekolah, kuliah-kuliah anak-anak dan cucu-cucu kami, urusan pekerjaan kami dan urusan rumah tangga kami semuanya. Ya Allah, berilah kami semua kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini. Jauhkanlah kami dari kesyirikan dan kemaksiatan dalam segala urusan kami. Ya Allah, dan lindungilah kami semua dari segala kejahatan makhluk Engkau. Ya Allah, dari segala kejahatan segala makhluk Engkau dimanapun kami berada. Ya Allah, berilah kami semua istiqomah dan berilah kami semua husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.